Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Sari dengan NIM 20 11 10 20 55. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja pada nomor pertama. 1. Jelaskan Tuhan, manusia, dan alam. Jelaskan dengan kacamata filsafat. Tuhan adalah sesuatu yang berada dalam pikiran manusia, yang mana dalam struktur manusia terdapat hati atau hati nurani. Nah, hati nurani inilah yang menjadi penghubung antara Tuhan dengan manusia. Yang kedua ada manusia. Manusia dalam pengertian insan artinya adalah makhluk yang berakal, yang berperan sebagai subjek kebudayaan. Manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk psikis yang memiliki potensi rohani seperti fitrah, akal, dan kalbu. Nah, potensi inilah yang menjadikan martabat manusia lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya yang ada di bumi. Yang ketiga ada alam. Alam adalah kumpulan jauhar yang terdiri atas materi dan bentuk yang ada di langit. Secara Islam, alam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai bukti karya agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat dapat diartikan sebagai kajian mendalam yang dilakukan terhadap ilmu atau kecintaan seseorang atas ilmu pengetahuan tersebut. Nah, adapun penjelasan tentang filsafat pendidikan dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi ontologi, yaitu ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika, sehingga dapat diterima oleh orang banyak yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya. 2. Epistemologi. Epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama epis, yang artinya pengetahuan, dan logos, yang artinya pikiran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa epistemologi ini adalah ilmu yang membahas suatu kebenaran pengetahuan atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau kebenaran dari ilmu tersebut. Yang ketiga, aksiologi, yaitu suatu bentuk aplikasi seseorang terhadap ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai hakikat kebenaran yang ia ketahui dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal proses belajar mengajar, konsep pendidikan, dan tujuan akhir pendidikan. Perbedaan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Yang pertama dari segi proses belajar mengajar. Pada filsafat pendidikan Barat, karena skolaristik dan materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata hanya masalah keduniaan. Sedangkan filsafat pendidikan Islam, proses belajar mengajarnya ialah amal ibadah yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari segi konsep pendidikan. Pada umumnya, filsafat pendidikan Barat tidak mengaitkan antara pendidikan dengan pahala dan dosa. Berbeda dengan filsafat pendidikan Islam yang mengaitkan antara pendidikan dengan pahala dan dosa, karena kebajikan dan akhlak mulia adalah unsur pokok dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, tujuan akhir pendidikan. Pada filsafat pendidikan Barat, tujuan akhirnya adalah hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik itu sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Sedangkan menurut filsafat pendidikan Islam, tujuan akhirnya adalah terwujudnya insan kamil atau manusia
manusia sempurna dan paripurna, yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. 4. Jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memang penting bagi guru atau pendidik, karena mempelajari filsafat pendidikan Islam ini dapat memanifestasikan pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan. Dan dalam pendalaman ilmunya tidak hanya dilatar belakangi oleh pendidikan Islam saja, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dipandang relevan dan diperlukan sesuai dengan perkembangannya. 5. Jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, pemikiran Al-Ghazali. Pendidikan Islam adalah kecintaan dan perhatian yang sangat besar terhadap moralitas dan pengetahuan, sehingga beliau berusaha untuk mengabdikan hidupnya untuk meraungi samudra keilmuan. Nah, dalam pendidikan, beliau memberikan penjelasan pendidikan yang masih global. Yang kedua, pemikiran Ibnu Khaldun. Tentang Ibnu Khaldun, bahwa tujuan pendidikan beraneka ragam dan bersifat rasional. Yang ketiga, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana tujuan utama pendidikan adalah mengamalkan. Yang dimaksud di sini adalah agar ilmu yang dimiliki dapat menghasilkan manfaat, sehingga dapat